Aisyah kehilangan suaminya dalam tsunami. Ia masih tinggal di rumah mereka dengan 3 anaknya. Aisyah berjuang keras hanya untuk menghidupi keluarganya karena ia tidak memiliki pekerjaan. Suaminya memiliki uang dan emas, namun abang suaminya mengambilnya dari bank setelah suaminya meninggal dan tidak menyisakan apapun untuk Aisyah. Mengapa begini nasib kita ya nak? Ayahmu meninggal kena tsunami. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. No. Tapi kita masih bersyukur juga ya nak. Walau kena tsunami, kita hanya perlu sedikit memperbaiki rumah ini. Kami telah banyak kehilangan. Kami semua di sini. Saya hanya berharap bisa membeli makanan dan pakaian yang layak untuk anak-anak saya. Saya mencari bantuan. Saya pergi ke kecil. Dia mengatakan, saya mau minta bantuan Pak Kecil. Begini, harta peninggalan suami saya yang ada di bank kan sekarang dikuasai oleh abangnya. Saya sudah pernah bicara dengan Sayuti, abang suami Ibu Aisyah itu. Menurutnya, karena suami Ibu M kerja dan mendapatkan uang itu harus menjadi miliknya dan keluarga suami Ibu. Begitu kan kira-kira masalahnya? Ya, memang benar. Sejak kami menikah, Firdaus memiliki pekerjaan yang baik dan dia seorang pekerja keras. Ia mencari uang untuk kami keluarganya. Hanya saja sulit bagi kami sekarang setelah ia pergi. Anak-anak tidak memiliki apa-apa. Ibu benar. Sepertinya ini memang tidak adil. Bagaimanapun, kan ibu juga punya peran selama kalian menikah. Saya kenal suami kamu. Dia laki-laki yang baik. Dan saya yakin, dia tidak akan meninggalkan kamu dan anak-anak tanpa memberikan apapun. Kalau persoalan pembagian warisan, seperti ini kayaknya sulit. Semenjak setelah tsunami, kita semua kebingungan. Ini sebuah kisah sedih, namun biasa terjadi. Mari kita coba memahami apa yang terjadi di sana dan siapa yang berhak atas harta tersebut. Apakah warisan dan bagaimana cara kerjanya? Ahli waris. Seorang ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan orang yang meninggal. Karena kita sudah tahu siapa saja yang bisa jadi ahli waris, mari kita lihat jenis-jenis harta benda yang dimiliki seseorang dan apa yang terjadi dengan harta benda itu. Di Aceh, harta pribadi disebut harta bawaan. Ia merupakan harta yang diperoleh baik oleh laki-laki atau perempuan sebelum menikah dan semua hibah pemulang yang diperoleh ketika menikah dan hibah atau warisan setelah menikah. Semuanya disebut harta bawaan. Harta benda istri, bawaan, tetap menjadi miliknya dan haknya. Dan harta benda suami tetap menjadi milik dan haknya. Masing-masing mempunyai hak untuk secara penuh mengelola harta benda seperti itu. Kalau mereka bercerai, masing-masing akan membawa harta bawaan mereka sendiri. Jika salah satu pasangan meninggal, harta bawaannya akan dibagi di antara para ahli waris yang ada sesuai dengan kasus masing-masing. Di Aceh, harta bersama disebut harta siharkat. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama dibagi secara merata 50/50 antara suami dan istri. Jika mereka bercerai, masing-masing akan mendapatkan separuh dari harta bersama.
Menyusul kematian suami atau istri, separuh dari harta bersama akan diberikan kepada pasangan yang masih hidup dan separuh lagi dibagikan kepada para ahli waris yang masih hidup. Sekarang, ingat kembali kisah Aisyah. Suaminya mempunyai emas dan uang yang diperolehnya setelah mereka menikah. Apakah harta benda itu? 1. Harta bawaan suaminya. 2. Harta bawaan Aisyah. 3. Harta bersama. Jawaban yang tepat adalah 3. Suaminya memperoleh setelah mereka menikah. Oleh karena itu, dianggap sebagai harta bersama. Ketika mereka menikah, Firdaus bekerja, Aisyah tidak. Setelah Firdaus meninggal, menurut Anda, apa yang mestinya terjadi pada uang dan emas Firdaus? 1. Aisyah semestinya memperoleh semuanya. 2. Aisyah semestinya mendapat 50%. 3. Aisyah semestinya tidak mendapat apa-apa karena ia tidak bekerja untuk mendapatkannya. Jika Anda menebak 2, yaitu 50%, maka Anda benar. Firdaus mendapatkan uang dan emas setelah mereka menikah. Oleh karena itu, menjadi bagian dari harta bersama. Aisyah harus mendapatkan separuh dari uang dan emas tersebut. Sisa 50% harus dibagi rata antara para ahli waris yang masih hidup, Aisyah, anak-anak, ibu Firdaus. Tentang rumah yang ditinggali Aisyah, ingat, rumah itu adalah hibah dari keluarganya sebelum ia menikah. Apakah rumah itu? 1. Harta bawaan Aisyah. 2. Harta bawaan suaminya. 3. Harta bersama. Jika Anda menebak 1, Anda benar. Aisyah mendapatkan rumah itu sebagai hibah karena menikah. Oleh karena itu merupakan harta bawaannya dan akan tetap menjadi harta bawaannya sampai ia meninggal. Apakah Aisyah diperbolehkan untuk tinggal di rumah itu dengan anak-anaknya? 1. Ia semestinya meminta Gisyi untuk memutuskan. 2. Ya, rumah itu adalah harta bawaannya. Ia dapat tinggal di sana sampai ia meninggal. 3. Tidak. Ia harus memberikannya kepada keluarga suaminya. Jika Anda menebak 2, maka Anda benar. Rumah tersebut diberikan kepada Aisyah sebelum ia menikah dan merupakan bagian harta bawaannya. Ingat, ada perbedaan antara harta bawaan dan harta siharkat. Selama masa pernikahan Anda, tak peduli Anda bekerja atau tidak, apakah uang yang digunakan untuk membeli aset-aset adalah uang Anda atau uang suami Anda. Itu semua merupakan harta siharkat dan Anda mempunyai hak 50% atas harta tersebut. Apapun yang terjadi dengan perkawinan Anda, harta bawaan Anda adalah tetap milik Anda sampai Anda meninggal.